This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anjani dengan NIM G1E1 25011. Jadi di sini kami sudah mendiskusikan terkait jurnal dan kami mendapatkan jurnal yang berjudul Model Based Product Temperature and Endpoint Determination in Primary Drying of Lipilization Process. Jurnal ini terakreditasi yaitu Q1. Setelah itu, kami meminta ChatGPT untuk memberikan rumusan masalah terkait jurnal tersebut. Dan saya mendapatkan bagian yaitu nomor 4, apa keuntungan dan keterbatasan penggunaan metode gravimetri dibandingkan pendekatan pemodelan murni dalam evaluasi proses lipopilization. Setelah itu, saya meminta ChatGPT untuk memberikan jawaban terkait permasalahan tersebut, yaitu metode gravimetri. Keuntungannya, memberikan data empiris langsung mengenai laju sublimasi melalui pengukuran massa sebelum dan sesudah proses. Dapat digunakan untuk menghitung koefisien transfer panas atau KV tiap posisi vial, sehingga menangkap variasi nyata antar vial, misalnya efek H PS center. Berguna sebagai dasar validasi model dan memastikan hasil simulasi merefleksikan kondisi nyata. Keterbatasannya, membutuhkan banyak eksperimen, yaitu boros waktu, biaya, dan material, khususnya untuk uji formulasi biofarmasi yang mahal. Pengukuran massa mengganggu proses karena vial harus ditimbang, sehingga tidak sepenuhnya inline. Variabilitas tinggi, misalnya akibat perbedaan antar vial, membuat data kurang konsisten. Sulit untuk mentranspolasi hasil ke kondisi proses baru tanpa eksperimen tambahan. Pendekatan pemodelan murni, keuntungannya dapat mengurangi beban eksperimen dan awal pengembangan, quality by design, dengan memprediksi profil temperatur produk dan endpoint pengeringan. Mampu mengeksplorasi desain size lebih luas, misalnya kombinasi tekanan, suhu, volume, tanpa perlu uji coba fisik untuk setiap kondisi. Simulasi memungkinkan identifikasi parameter kritis, misalnya fill volume, shelf temperatur, secara lebih efisien dibanding eksperimen murni. Dapat memberikan hasil versi dibanding data eksperimen yang dipengaruhi noise, misalnya variasi sensor atau kondisi vial. Keterbatasannya, akurasinya sangat tergantung dari tes input parameter, KV, resistensi, lapisan kering, RP, konduktivitas, S, dan lain-lain. Parameter ini perlu ditentukan secara eksperimental, misalnya dengan gravimetri atau MTM. Model sederhana atau residu stationary sering kurang akurat untuk vials di tepi rak karena pengaruh gravimetri atau HTM. Model sederhana atau pseudo-stationary sering kurang akurat untuk vial di tepi rak karena pengaruh radiasi atau HF yang tidak sepenuhnya ditangkap. Tidak selalu memperhitungkan fenomena kompleks, misalnya nukleasi
tak terkendali, heterogenitas batch, deviasi dari asli stage, risiko underestimation atau overestimation suhu produk, bisa berbahaya jika dipakai tanpa validasi eksperimental. Kesimpulannya yaitu gravimetri lebih akurat sebagai pengukuran empiris tetapi terbatas dalam efisiensi. Permodelan lebih efisien dan berguna untuk optimasi tetapi membutuhkan validasi dengan data eksperimen, misalnya gravimetri MTM, agar aman dipakai dalam desain proses nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.